dusun naman tingnan. Pemalas seperti banyak dua bahasa, kadang-kadang tahu. Oke, senang sahabat untuk ketika sana, mau posiko untuk terbayu untuk walaupun tahun depan itu yang udah menatap jadi orang kampung ikan asapin bisa berkata kayu apa itu yang nah kayu ada apa ya jadi sebelum ini jadi perbulan kita karena menembangnya lahuni pasar kirani kalau karena aku di Saudi Dani tapak menembangnya di Dani saya menonton di Dani tahan tahan kembali Imam Mak menembangnya bisa pilih sangai di Imam di Dalian kan atau lagu Dalian apa ya lagu Dalian ayah oke kira di tambah kembali orang usai harap dapat kan begini lima honor dengan hari tidak memandangkan anak awal itu jadi harus dapat ke bodyguard begini mungkin itu benar-benar ada kayak mereka kata belakang lalu apa dengan nomor tadi 29 ayo kalimat umur ya oke lalu apa bisa kok dia dengan di ujung deh di Mariawati lalu belakang tadi pun sebulan besok ya kita lo lalu apa dengan Asnera dan dia bilang ada udah Amulan bahwa dengan Jekri dan hari itu di anak support baru besar jadi kemudian menjadi kok umur berapa kan 19 29 kemarin semua 30 status kepentingan bujang dari dulu ya mana tahu jadi waduh walaupun asal sebelum tinggal hidup itu asal bayar dari itu ada salah-salah kan waktu bayar di Korhan mau tahu mungkin seminggu selepas bulan 1 lah mau ya minum apa? Asal baik asal ini mau apa? Oke suami saya ini ada buka toko di suami saya ayat ini pasal 9 ayat itu buat bahasa Melayu jadinya itu ayat pertama nanti buat bahasa Indonesia ya ayat kedua ke 1 hingga ke 6 dengan bahasa Melayu dengan 2 serong. Oke hari ini kita akan belajar satu tema yaitu terang bersinar bagimu. Yang baru kita tulis ini terang bersinar bagimu. Dan di dalam Natal kita tidak akan lari daripada kelahiran Tuhan Yesus. Nah di dalam ayat pasal 9 ayat pertama hingga 6 berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau tidak menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jahat. Ayat yang ketiga, sebab kuk yang menekannya dan gadar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah dipatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat yang keempat, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yang kelima, sebab seorang anak telah lahir
kasih atas firman Tuhan dan juga perhatian kamu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang terang yang telah bersinar dalam kehidupan kita. Nah, sepanjang sesi kemarin aku sudah belajar setidaknya. Orang-orang menurut kita belajar Rohaniah, tapi pastinya itu berkaitan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, terlebih dulu sebelum kita masuk lebih dalam di dalam pembahasan kita, lebih baik kita bersuai kenal dengan penulis kitab ini, yaitu Yesaya. Kita akan belajar sedikit saja, tidak banyak. Ada yang mau apa ya? Ruhai batik Tuhan, ada apa mau yang atas? Kalau seperti apa yang ada masih apa? Ada apa pada sini? Akan ada paling sejam lebih. Ya, mari kita belajar tentang Yesaya. Yesaya ada dua tugas. Yang pertama, dia seorang nabi. Tugas dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dia terima khususnya ataupun daripada Tuhan, ataupun kita boleh sebut itu sebagai dia adalah perantara Tuhan untuk manusia pada masa itu. Nah, yang kedua, Yesaya ini merupakan penasihat raja. Yesaya adalah penasihat raja. Dia memberikan nasihat kepada raja jika raja itu melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Yesaya meninggal setelah Raja Hizkia diganti oleh Raja Manase. Dia hidup di atas, ataupun dia hidup semasa Raja Ahaz sehingga Raja Hizkia. Nah, di dalam kitab Yesaya, kalau kita belajar tentang kitab Yesaya kan, kalau kita membaca keseluruhan kitab Yesaya, dia ada 66 pasal. Jadi di dalam 66 pasal ini bukan Yesaya yang menulis semuanya. Pasal 1 hingga pasal 39 itu ditulis oleh Yesaya sendiri. Tetapi dalam pasal 40 hingga ke 66 itu merupakan tulisan daripada murid-murid Yesaya sendiri. Nah, walaupun di dalam pasal 40 hingga 66 itu semua tulisan itu dialamatkan oleh kepada Yesaya, tetapi alasan mereka mengalamatkan itu karena semua apa yang ditulis oleh murid-murid itu di dalam pasal 40 hingga 66 itu merupakan ajaran daripada Yesaya sendiri. Itulah alasan mereka kenapa mereka mengalamatkan tulisan itu kepada Yesaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yesaya ada dua perkara yang Yesaya sebut, ataupun tema utama, ataupun inti utama, yaitu yang pertama tentang hukuman, yang kedua tentang adanya harapan walaupun dihukum. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya ini, di dalam pasal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kita dapat melihat ataupun kita nampak di sana hukuman untuk bangsa ini, hukuman untuk bangsa ini dibilangkan. Jadi pertanyaannya, mengapa permulaan kitab ini berkata tentang hukuman? Seperti hukuman kepada bangsa Israel, bangsa-bangsa Yahuda dan juga bangsa-bangsa yang lain. Singgung tuan. Singgung. Oke, semua kagum. Nah, kalau Tuhan hukuman dari pinabalasnya saya dari kitab Daud. Karena ini bahasa diri kan kesalahan dari umat Israel, umat melihat
bangsa-bangsa yang lain yang bukan Israel, yaitu yang ada di kanan-kanan pada masa itu. Israel ini sama-sama menyembah kepada ilah-ilah yang disembah oleh orang Kanaan. Nah, sehingga kasih yang dimiliki oleh Israel ataupun umat Israel pada masa itu telah rusak. Mereka tidak lagi memperhatikan keperluan orang miskin dan para janda-janda yang ada. Sebaliknya, mereka memperlakukan orang miskin dengan janda yang tidak adil. Mereka tidak lagi melihat mereka dengan kasih, tetapi memperlakukan mereka dengan seenak mereka sendiri. Nah, inilah yang membuktikan bahwa Tuhan ingin menghukum mereka karena moral mereka sudah rusak, sosial mereka sudah rusak, apatah lagi spiritual mereka, yaitu kerohanian mereka. Nah, karena itulah sebabnya mengapa Allah mau menghukum bangsa Israel dari Yehuda serta bangsa lain pada masa itu. Nah, kalau umat pilihan sudah buruk perangai, apalagi yang tidak mengenal Tuhan kan? Nah, pasti ada yang lebih daripada itu. Nah, bagaimana hukuman Allah yang terjadi kepada mereka? Allah menjalankan hukumannya melalui peperangan ataupun itulah peperangan pada masa itu. Allah menggunakan bangsa yang ada di sekitar Israel itu menjatuhkan Israel. Nah, ini nanti hukuman dan tindakan kepada bangsa-bangsa di Sumatera. Jadi bentuk melalui peperangan. Kisah tidak nama ini parah, ini dari ini parah. Nah, ini pembinaan tindakan pakaian dan menghukum di Israel. Ini itu di bangsa Asyur kan? Bangsa Asyur. Bangsa Asyur telah berjaya mengalahkan Israel, baik yang ada di utara dan juga selatan pada abad yang ke-7. Sehingga umat Israel pada masa itu, pada saat ada 12 suku terserah. Jadi dalam Alkitab mereka telah terserah, telah dimasukkan ke dalam pembuangan kaki. Mereka dibuang ke pelbagai tempat setelah mereka kalah dalam peperangan. Nah, ini nanti hukuman tindakan untuk bangsa Israel. Dari saat itulah umat Israel telah berkawin campur, telah menyembah berhala. Mereka telah melakukan apa yang mereka nampak di negeri orang. Demikian juga dengan bangsa-bangsa yang lain, mereka juga dihukum melalui peperangan. Nah, kalau kita cerita semua bangsa ini sehingga menjatuhkan mereka panjang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun dalam kitab Yesaya ini merupakan pemerintahan ataupun menceritakan tentang hukuman, tetapi ada satu perkara yang diberikan oleh Nabi Yesaya sendiri, yaitu walaupun ada hukuman, tapi dia menyatakan adanya harapan di sebalik hukuman. Kita memiliki harapan walaupun kita dihukum. Nah, dalam harapan inilah yang membuktikan bahwa kasih Tuhan itu lebih besar daripada amarahnya. Baik, kabarnya Tuhan lebih kaya ya, masih ada ya. Ada apa kaya masih ada keterhingannya, kaya itu dan bisa tidak. Nah, kita katakan itu saudara, di mana kasih Tuhan itu lebih besar daripada amarahnya. Maka itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maupun saudara-saudari, asal lebih saudaranya. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, walaupun Tuhan itu selalu marah, lebih kurang begitulah. Ada Walaupun Tuhan itu marah kepada kita,
seringkali marah kita dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi kita kena ingat bahwa kasihnya itu lebih besar daripada kemarahannya. Maka itu kita harus bertobat. Jangan kita berbuat saja, tapi harus bertobat. Kita harus kembali kepada Tuhan karena kasih Tuhan itu lebih besar daripada kemarahannya. Ada amin kan saudara? Amin. Oke. Aku mau dari amin. Nah, melihat daripada apa yang dialami oleh umat Israel pada masa itu, mereka mengalami yang dinamakan pembuangan dan hidup yang dipimpin oleh bangsa lain. Mereka diperlakukan tidak benar, mereka diperlakukan tidak adil. Bahkan sekarang pun ada juga begitu kan? Bukan lagi ada, memang ada. Nah, walaupun pada saat itu pemerintah berganti, tapi keadaan Israel itu tetap sama. Mereka mengalami keadaan yang sangat rumit pada masa itu. Tidak pernah diperdulikan oleh pemerintah yang ada. Nah, maka itu di dalam kesempitan hidup mereka ada suatu perkara yang mereka tunggu, yaitu janji Tuhan untuk memulihkan mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesaya, yaitu mereka akan disinari oleh terang yang besar. Ada seorang yang dijanjikan ataupun dibuatkan oleh Yesaya. Ada seorang pribadi yang akan mengeluarkan mereka daripada keadaan mereka yang dihimpit dan yang mengalami tidak adil kepada keadilan. Itulah yang dijanjikan ataupun nubuatan yang dinyatakan oleh Yesaya di dalam tulisannya. Nah, itu kalau kita bercakap tentang umat Israel, umat yang pilihan Allah, umat pilihan Allah. Bagaimana dengan bangsa-bangsa yang bukan umat Allah seperti kita? Kita ini bukan Israel. Kita ini bukan keturunan Israel. Keturunan Israel yang sana. Kita ini keturunan bangsa-bangsa lain, bukan umat pilihan Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki janji seperti orang Israel, yaitu keselamatan itu? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema Natal yang diberikan pada saya tahun ini adalah lambang apa yang saya persiapkan, yaitu terang bersinar bagimu. Terang dan cahaya itu elemen yang sama kan? Dua-dua mengeluarkan cahaya. Terang dan cahaya merupakan suatu elemen yang sama. Tugasnya adalah menerangi kegelapan. Tidak ada lampu yang menerangi terang kecuali malam-malam. Pesan satu kan? Oke? Nah, tidak ada orang yang memasang lampu setelah siang, kecuali yang di sini. Tuh, atau waktu ganti dia perlu dari cahaya supaya dapat kita jawab. Nah, terang bersinar bagimu. Nah, kata bagimu di dalam tema ini itu menunjukkan ataupun ditujukan kepada seseorang ataupun manusia. Itu tidak ditujukan kepada semua binatang ataupun perkara-perkara benda-benda lain, tapi itu ditujukan kepada manusia. Bagimu pada hidup. Jadi arti dari tema ini adalah terang yang menerangi manusia yang sedang hidup di dalam kegelapan. Hati-hati, ataupun kita telah melihat ataupun menerima terang meniti udang episode ralan ketua. Ini dapat turun berjalan dalam kegelapan yang dengan asal arah tujuh dong.
Jadi ini nanti. Iri itu nanuan takkan terang supaya ada kita nanti anak itu sudah hello. Iri itu. Dalam tulisan Yesaya memberikan harapan bagi kita bukan saja kepada umat Israel, saudara, tapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Jadi itu yakin ke Islam, jadi begini. Apa bangsa Israel itu? Terang yang besar dikatakan oleh Yesaya dalam pasal 9 ayat 1b itu merupakan suatu berita yang sangat baik bagi kita. Bukan saja bagi kita, tetapi bagi semua orang. Nah, persoalannya kepada kita pada saat ini, apakah pengharapan di dalam terang itu? Apakah pengharapan itu? Nah, ada beberapa inti tema dan pengharapan yang diberikan kepada kita, yaitu harapan yang diberikan itu adalah keselamatan bagi bangsa, bukan saja Israel, tetapi kepada bangsa yang bukan Israel. Nah, keselamatan kepada siapa? Kepada umat Israel dan bukan Israel. Dan kenapa kita harus diselamatkan? Saya Nah, kita ada ingat dalam janji Allah kepada Abraham pada mulanya, keselamatan yang disediakan oleh Allah ini hanya untuk umat Israel, umat pilihannya. Tetapi apabila kita melihat, selalu kita dapat memahami hal itu seperti itu sejarah. Tapi kalau kita melihat bagaimana Allah, kenapa Allah memberikan keselamatannya kepada bukan bangsa Israel, itu kita dapat lihat di dalam janji Allah kepada Abraham. Siapa ingat janji Allah kepada Abraham? Ada dua perkara yang Allah janjikan kepada Abraham. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga 3, Allah mengatakan kepada Abraham ada dua perkara, ada dua janjinya. Yang pertama, Allah berjanji Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Dulu hanya diakui sebagai umatnya adalah bangsa Israel. Tapi sekarang siapa saja yang percaya kepada Yesus akan menjadi atau akan memiliki, akan mengambil bahagian sebagai anaknya atau umat pilihannya, akan mengambil bahagian dalam umat yang dipilih oleh Allah. Janji Allah yang kepada Abraham adalah Allah berjanji kepada Abraham akan menjadi berkat kepada bangsa lain, saudara. Nah, bagaimana umat Israel memberkati bangsa yang lain, sedangkan mereka juga berdosa? Melalui siapa? Berkat itu melalui Yesus Kristus, saudara. Yesus Kristus merupakan Israel sebagai wakil Israel yang sangat sempurna, yang tidak ada cacat selainnya. Dia telah memberikan keselamatan itu kepada semua orang yang ingin menerimanya. Nah, sebenarnya keselamatan yang disediakan oleh Allah itu untuk semua orang, tapi ada yang tidak menerimanya. Saya pasti yang di sini semua menerima Tuhan Yesus, ada yang tidak menerima Tuhan Yesus. Nah, keselamatan yang disediakan Tuhan itu bukan saja akan diterima oleh umat pilihan, tetapi juga diberikan. Nah, kata diberikan ini bukan kita yang mendapatkan, bukan usaha kita yang mendapatkan, tapi Tuhan memberikan keselamatan itu kepada kita. Bermakna kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itulah penggenapan bagi janji Allah pada Abraham yang kedua, yaitu keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Israel yang selain dari bangsa Israel. Nah, di saat Nabi
bangsa yang berjalan di dalam kegelapan itu bukan umat Israel. Yesaya maksudkan itu untuk orang-orang bukan Israel ataupun bangsa-bangsa yang bukan Israel, yang nampaknya tidak memiliki harapan pada Tuhannya dan telah diberikan satu peluang untuk diselamatkan, saudara. Inilah perkara yang telah membuat kita memiliki harapan yang pasti di dalam hidup kita, yaitu keselamatan yang disediakan melalui Yesus Kristus yang telah lahir di kota Daud. Nah, pengharapan yang diberikan oleh Tuhan ini kepada kita sepertinya ibarat kata pepatah bahasa Melayu mengatakan ibarat seseorang yang telah melihat cahaya di ujung terowongan. Nah, itulah kita tidak layak menerima keselamatan sebenarnya, tapi oleh karena kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita, Dia memberikan, bukan menyuruh kita nanti ayo kita lirik, tapi patah hakau daun keselamatan syarat piri-pirikan hidup khusus, piri-pirikan. Nah, sabar-sabar baru, baik nanti. Ayat yang satu, ayat pertama di dalam pasal 9 mengatakan demikian. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, dan juga kalau kita melihat di dalam ayat 1 mereka yang diam di negeri kegelapan. Nah, bangsa yang berjalan dalam kegelapan dan juga mereka yang diam di negeri kegelapan. Kegelapan di sini, saudara, diambil dari kata gelap. Nah, gelap merujuk pada dua perkara. Yang pertama, gelap itu menunjukkan suatu pengharapan yang tidak berwujud. Yang kedua, gelap merupakan ataupun merujuk kepada suatu kesalahan yang tidak pernah menemukan jalan untuk keluar. Nah, kedua hal ini menunjukkan kepada kita, bukan kepada Israel. Kalau kemarahan Tuhan lebih besar dari kasih-Nya, maka berlakulah apa yang dikatakan, yaitu yang pertama, yaitu pengharapan yang tidak ada ujung. Sekarang Tuhan Yesus sudah lahir, Tuhan Yesus sudah memberikan kita keselamatan. Jadi pengharapan itu, kita itu memiliki ujung. Nah, kita sangat bersyukur karena kasih Tuhan itu lebih besar daripada apa-apanya. Israel adalah umat pilihan Allah, maka itu pengharapan mereka itu sudah pasti ada. Bagaimanapun kejahatan Israel kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap sudah berjanji kepada mereka akan memulihkan mereka, akan mengampuni mereka kalau mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, sebaliknya dengan kita yang bukan umat Israel, bagaimana dengan keturunan seperti itu? Walaupun dalam hati kita ini, sebelum kalau Indonesia berkata ataupun menderita untuk dekok, sebelum menerima Tuhan, aku pikir tentang keselamatan. Dia dapat asal robo katanya kan, asalnya kesian sampai dua. Aku syukur aku sebabkan agak masih kita lagi untuk dekok. Tuh, apa? Tadi kalau kata Tuhan dan kasih dia supaya hamba Tuhan pastor tadi datang. Nah, walaupun dalam hati kita mengharapkan suatu perkara ataupun suatu keinginan untuk diselamatkan, tapi Tuhan
tidak menetapkan kita untuk selamat pada dunia. Apa yang kita akan alami adalah hukumannya Tuhan. Tapi kita tahu bahwa pada 2000 tahun yang lalu, bukan yang 2000 tahun yang lalu, suatu penggenapan daripada janji Tuhan ataupun nubuatan yang dinyatakan oleh Yesaya di dalam kitabnya telah berlaku di kota Daud, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Seorang juru selamat telah lahir bagimu. Nah, di kota Daud adalah dia adalah Yesus. Dia telah lahir ke dunia. Dia telah membawa terang atau harapan yang dijanjikan kepada semua orang, bukan sesetengah orang. Inilah berita yang sedang ditunggu-tunggu oleh umat Israel dari dulu hingga pada kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kalau mengikut sejarah, tidak tahu yang hari dan depan. Aku yang lakukan bayar dan akhirnya di Tuhan Yesus. Nah, karena dia umat Yahudi Parisi ataupun itu Yahudi dan mengurus mereka. Ini buat raja damai di dunia saya akhirnya mesti dapat keturunan akan raja. Apa keturunan Yusuf? Karena Yusuf kan, hal-hal Yusuf kan itu sama Maria. Nah, sehingga tidak yang hari tidak di Tuhan Yesus. Itu teman-teman Yahudi ya. Tua ayat supaya Yesus lahir di 2000 tahun yang lalu. Nah, demikian juga dengan bangsa yang bukan Israel. Walaupun mereka belum pasti bahwa apakah mereka juga memiliki peluang, mereka juga telah menerima janji yang dibawa oleh yang diberikan oleh Allah. Nah, itu dibawa oleh Tuhan Yesus di dunia. Bagaimana hal itu juga merupakan berita yang ditunggu-tunggu oleh semua bangsa. Nah, kelahiran Yesus ke dunia memberikan cahaya yang baru buat kita. Bukan saja umat Israel, tapi guli-guli mulai. Karena mereka juga telah menerima perdamaian dengan Allah melalui penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia? Dia bukan lahir setakat lahir. Dia mati untuk menebus kesakitan. Bukan dosa yang ditebus. Tuhan Yesus mati menebus kita daripada dosa. Nah, Tuhan lahir. Kalau dia tidak mati, kita tidak selamat. Nah, kalau Tuhan Yesus lahir begitu saja, dia tidak mati di atas kayu salib, dia tidak bangkit di atas bukti di setelah kematian, kita tidak menerima keselamatan yang dijanjikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan bahwa mereka telah melihat terang yang besar, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Mereka akan melihat terang yang besar. Terang itu akan bersinar di atas mereka. Nah, itulah penggenapan janji, yaitu kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Yesaya banyak mengatakan hukuman, sekali lagi saya mengatakan bahwa walaupun Yesaya mengatakan tentang hukuman yang bakal diterima oleh bangsa-bangsa Israel ataupun bangsa yang lain, tapi kasih Tuhan itu lebih besar daripada amarahnya ataupun kemarahannya. Pengharapan yang diberikan Allah kepada manusia adalah keselamatan. Terang yang menyinari manusia adalah hidup kekal.
hidup bersama Allah di surga. Apa yang Allah lakukan sehingga keselamatan itu terjadi? Dia menjadi korban yang sangat sempurna di atas kayu salib. Dia telah mati untuk menebus kita daripada dosa-dosa kita, dikuburkan dan telah bangkit pada hari ketiga. Antara orang mati itulah bukti kekuasaan Tuhan. Itulah bukti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, dalam harapan boleh dikatakan di dalam harapan adanya keselamatan kekal. Untuk menerima keselamatan kekal harus melalui penebusan. Penebusan itu harus ada penebusan untuk menerima keselamatan kekal. Nah, setelah penebusan kita akan mengalami suatu pemulihan. Nah, step by step kan. Mula-mula keselamatan. Setelah keselamatan perlu ada penebusan. Setelah penebusan kita akan mengalami pemulihan. Setelah kita dipulihkan, kita akan mengalami suatu pembaharuan. Nah, setelah dibaharui, kita akan menerima kelahiran. Semua perkara ini untuk siapa? Semua ini diberikan kepada orang-orang yang ingin percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat hidupnya. Nah, saudara-saudari, siapa yang tidak mau percaya kepada Yesus tidak akan dapat mengambil bahagia di dalam keselamatan yang diberikan secara percuma oleh Tuhan. Kelahiran Yesus apapun yang kita sambut pada saat ini, yaitu Natal, merupakan berita ataupun suatu cahaya terang yang telah bersinar dalam kehidupan kita, ataupun lebih spesifiknya orang-orang percaya. Tapi harus diingat juga bahwa cahaya itu tidak akan kita dapat terima kalau kita tidak bertobat. Dan kalau kita tidak mau kembali kepada Tuhan setelah kita melakukan perkara-perkara yang jahat, kita tidak dapat menerima keselamatan itu. Harus diingat saudara, percaya Yesus tetap selamat. Tidak percaya Yesus dinamika. Oke? Asal keselamatan. Percaya Tuhan Yesus. Nah, orang yang pintar ataupun orang yang pandai sumber kepada orang ilmu. Orang yang kaya raya sumber kepada yang nantinya melalui harta daun. Tapi damai apa ya? Ya kamu nanti akan melalui harta atau pengetahuan kita. Tidak pada ayah yang mengandung pengetahuan damai yang jadi datu bisa untuk sumber daun Tuhan Yesus. Nah, jauh dia ajar damai. Mungkin damai yang diberikan hanya tokoh melalui harta ataupun ilmu dan amal kota. Tapi damai yang diberikan lagi hanya akal batin. Nah, kedamaian tidak diperbolehi daripada iman, ilmu ataupun harta atau iman ilmu. Tapi damai hanya ada di dalam Yesus Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pada Natal tahun ini merupakan suatu Natal yang benar-benar memberi kita kesadaran di mana kita ini hidup bukan karena kita telah melakukan perkara-perkara yang telah membuat kita selamat, ataupun kalau kita berpikir begini, oh saya sudah berbuat baik dan Tuhan berubah pikiran untuk menyelamatkan saya, itu bukan. Tapi sadarlah bahwa kasih yang sangat besar dalam hidup kita itu kita miliki daripada Tuhan. Keselamatan yang diberikan itu
adalah pemberian daripada Tuhan, bukan hasil daripada usaha kita. Maka itu kita harus terus-menerus bersyukur atas kasih yang sangat besar di dalam hidup kita. Semua itu oleh karena kasih Tuhan. Nah, di dalam peristiwa Natal ini juga telah memperbaharui status kita. Bagaimana kita diperbaharui? Dengan menerima anugerah keselamatan dari Allah, maka status kita diperbaharui, saudara. Dari orang yang berdosa kepada orang yang dibenarkan oleh Allah. Kita adalah manusia yang sangat berdosa. Siapa yang bukan keturunan Adam? Nah, asasnya kita ini keturunan daripada Adam dan Hawa. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita memiliki status yang sangat rendah di hadapan Allah karena kita berdosa. Tetapi Natal, kelahiran Yesus telah memperbaharui status kita dari orang yang tidak layak di hadapan Allah, menjadi manusia yang dicari-cari oleh Allah, dicintai Allah, dan dikasihi oleh Allah. Natal menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus yang telah mengubah status kita, yang memberi harapan kepada kita, memberi sukacita kepada kita. Nah, itulah perkara yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Kita telah menerima janji Allah melalui kelahiran, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah yang dinamakan anugerah yang terbesar yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Kan di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah kasih Tuhan. Bagaimana status kita berubah? Nah, cerita ini sudah saya katakan di sesi penonton. Siapa yang tahu tentang cerita Cinderella? Cinderella, Cinderella. Nah, pada mulanya Cinderella itu kan seorang pembantu, seorang yang injak-injak dan mematirinya kan. Tapi setelah dia kawin dengan putra sang raja, apakah status dia masih sama? Tidak kan? Dia sudah menjadi queen dia bilang, pemain suri. Nah, demikian juga dengan kita. Status kita pada mulanya yaitu bukan pilihan Allah, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita telah menerima bahagian janji yang diberikan kepada umat Israel. Ketika kita menerima Dia sebagai penyelamat, maka status kita diubah sebagai anak-anak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi begini, sabar. Oke, dalam masa 2 saat, coba kamu pejabat, kodok yang bayangkan 2 saat, atau 2 menit, 1, 2, 3. Oke, buka latihan. Saat kamu pejabat, duduk di mana ya? Nah, demikian juga lah kegelapan untuk menguasai hati kita. Nah, baik kurang, baik kita tahu di perkara tanah. Ya ini dinamakan Tuhan sama Tuhan Yesus. Nah, maka itu untuk menerangi hati kita yang penuh dengan kegelapan, kita harus meletakkan Yesus sebagai terang di dalam hati kita, agar hati kita itu terus menerus diterangi oleh kasih Tuhan, dan seterusnya melalui kehidupan kita bersama dengan Yesus, terang itu akan bersinar melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah status kita sebagai orang percaya, yaitu menghindari orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Nah, kalau kita memiliki pasangan hidup, begitu juga. Nah, kita mau apa ya? Baik, bujang-bujang. Ada masalah ya? Nah, untuk memilih pasangan hidup, janganlah
pilih orang yang kamu rasa kamu boleh hidup dengan dia. Tetapi pilihlah seseorang yang kamu rasa tanpa dia kamu tidak boleh hidup. Kan? Nah, karena disitulah berpancar kasih yang sesungguhnya. Nah, demikian juga dengan mempercayai Tuhan kita. Jangan mempercayai Tuhan hanya sekadar hati kita yang kita rasa-rasa kita boleh hidup dengan Tuhan. Tapi percayalah kepada Tuhan dengan hati yang berkata demikian, saya tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kalau kamu hidup atau kamu percaya Tuhan seperti itu, maka kamu akan terus menerus setia kepada Tuhan sampai akhir. Ada apa? Oke. Sampai di situ renungan ataupun khotbah ataupun perkongsian firman Tuhan untuk Natal pada tahun ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi suatu berkat bagi kita, suatu perkara yang membuat iman kita terus menerus diperbaharui, dikuatkan, dan terus menerus membuat kita percaya setia kepada Tuhan. Jangan sesekali kita meninggalkan iman kita oleh karena kita kecewa dengan Tuhan. Selalunya orang kecewa dengan Tuhan ini begini. Dia berdoa minta duit, minta begini, tapi lainnya jadi dia kecewa dengan Tuhan. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Tidak, itu adalah jawaban Tuhan. Nah, jadi kita harus sabar dalam jawaban doa kita. Dan juga di dalam kehidupan kita ada banyak perkara yang berbakti untuk keseluruhan kita. Tapi kita akan kasih Tuhan itu lebih besar dari segala. Oke, terima kasih atas perhatian kamu semua. Dan mungkin saya akan berdiri sekali lagi, bukan sekali lagi, berbanyak kali tempat ini. Dan kita akan bertemu lagi bersama-sama dengan seluruh pelayan di tempat ini. Dan sampai sini saya memberikan firman Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas penguat di depan. Dan sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama dan siap pimpin di dalam doa. Kita berdoa.